Pemirsa Jasa Marga telah merilis rincian tarif tol Trans Jawa dari 2024 jelang mudik Lebaran 2024. Pemudik yang menggunakan tol Trans Jawa perlu mengetahui rincian tarif tol terbaru yang berlaku. Kita akan ulas lebih dalam selengkapnya yang kami kutip dari laman postingan di Instagram @official Jasa Marga sebagai berikut. Kita lihat di slide pertama untuk tarif tol yang akan Anda kenakan nanti di tol Trans Jawa. Kita akan lihat di slide berikutnya ini. Ini dia rincian tarif tol Trans Jawa 2024 untuk kendaraan golongan 1. Karena mayoritas pemudik yang ada di tol Trans Jawa menggunakan kendaraan kecil atau berjenis golongan 1 begitu ya. Kita akan lihat beberapa titik yang sudah diberlakukan. Kalau kita ambil beberapa contoh saja ya rutenya untuk Anda yang dari Jakarta ke Tangerang masih di angka Rp8.000 dan Anda berada di Tangerang Merak ini di angka Rp53.500 yang akan dikenakan bagi Anda yang melewatinya. Kemudian Anda yang berada di Batang Semarang atau Kali Kangkung sebesar Rp111.500. Dan untuk bergeser kita ke Surabaya Gempol, ini ada berapa segmen ya pemirsa ya, ada Dupak Waru, kemudian Waru Porong, dan juga Porong Gempol. Yang perlu Anda ketahui juga untuk akses di mana yang akan Anda ketahui juga di akses berikutnya, di slide berikutnya kita akan lihat tidak hanya di beberapa titik ini saja, ada juga yang perlu Anda ketahui di slide berikutnya kita akan lihat untuk melihat akumulasi tarif tol golongan 1 dari Jakarta. Jika Anda dari Jakarta menuju ke Cirebon, kemudian Anda bergeser ke Semarang maupun ke Yogyakarta dan juga Surabaya, ada berapa alternatif yang bisa Anda lewati seperti Jakarta Cirebon via GT Kanci, gerbang tol Kanci, ada tarif yang dikenakan Rp176.500 dan Jakarta Semarang via GT Kalingkangkung, gerbang tol Kalingkangkung sebesar Rp444.000. Dan bagi Anda yang berada di Jakarta menuju ke Solo atau Yogyakarta via gerbang tol Colomadu di angka Rp534.000 yang akan Anda kenakan nanti di sana. Jakarta via tol Jakarta Cikampek ke Surabaya via gerbang tol Warugunung sebesar ini cukup mahal ya Rp854.000. Apakah nanti ada potongan ya, potongan tarif tol atau diskon tarif tol? Kita akan tanyakan nanti ke pihak yang berwenang. Kita akan lihat slide berikutnya. Nah, bagi Anda nanti yang akan ragu untuk jam sekarang lewat mana ya? Ini Anda perlu ketahui, Anda perlu cek website dari beberapa website yang disediakan. Ada website BPJT, di mana Anda klik di menu tarif tol, kemudian bergeser ke tarif cek tarif tol, masukkan ruas jalan tol yang akan Anda lalui. Misalkan ada Jakarta menuju ke Surabaya, Anda klik saja Jakarta menuju ke Surabaya. Kemudian pilih gerbang masuk dan gerbang keluar tol, ini yang saya masukkan tadi ya. Dan juga pilih golongan kendaraan Anda, akan golongan 1 tepatnya ya, karena kendaraan kecil. Kemudian sistem akan memunculkan tarif tol sesuai data yang diinginkan. Tidak hanya BPJT pemirsa, kita akan lihat di slide berikutnya. Untuk website yang disediakan mengecek beberapa tarif tol tidak hanya melalui BPJT tapi melalui Jasa Marga. Kita akan lihat di slide berikutnya untuk melihat bagaimana kemudian memilih tarif tol melalui cek Jasa Marga. Informasinya bisa Anda dapatkan dari cari menu informasi tarif tol Jasa Marga di beranda, kemudian di smartphone Anda ini juga akan bisa terlihat, pilih akses sekarang, masukkan data golongan kendaraan, gerbang tol masuk dan juga gerbang tol keluar nanti, dan atau tol tujuan, dan juga klik tambah tarif. Informasi akan tampil di smartphone Anda berapa tarif tol yang akan dikenakan jika Anda melalui Jakarta maupun ke Semarang atau Yogyakarta dan juga Surabaya. Dan tentunya tidak hanya 2 aplikasi ini, Anda juga bisa cek melalui aplikasi Travoy misalkan atau Travoy dan juga aplikasi Google Maps. Anda akan bisa melihat di sana berapa tarif yang akan dikenakan. Itu tadi ya kita cek bagaimana kemudian tarif tol yang diterapkan oleh pihak tol, tentunya yang akan kita ulas lebih dalam sebuah dialog nanti. Apakah ada tarif diskon untuk Anda yang mau ke Jakarta, ke Surabaya, kita akan tanyakan ke narasumber nanti. Dan untuk membahas bagaimana kesiapan Jasa Marga menghadapi kesiapan mudik, kita langsung tanyakan dengan narasumber kami pada sore ini yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Ada Ibu Lisha Oktaviana, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga. Selamat sore, Bu Lisha. Assalamualaikum, salam sehat selalu. Selamat sore, waalaikumsalam, salam sehat selalu. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Newsroom. Jadi pemetaan dari Jasa Marga kapan nih puncak arus mudik dan arus balik nanti? Tepatnya harus mudik dulu kita berbicaranya, Mbak Lisha.
Ya, Ya. baik. Mungkin sebelum ke sana saya boleh menambahkan sedikit ya Mas yang Siap. terkait tadi informasi mengenai cek informasi Hmm. tarif tol. Betul sekali di aplikasi Travo yang kami miliki itu Mhm. bisa juga langsung memudahkan pengguna jalan mengecek tarif yang akan dikenakan gitu ya. Mhm. Jadi di fitur Travoy ada journey, nanti dari situ bisa Hmm. tulis asalnya dan tujuannya, langsung akan ada alternatif rute, jumlah tarif tol yang akan dibayar, di gerbang mana bayar berapa, dan Mhm. juga rute menuju ke sana itu ada rest area mana aja, jadi lebih lengkap. Jadi menambahkan ya Mas tadi Baik, terima ada kasih fitur sudah aplikasi menambahkan. Travo yang lebih memudahkan pengguna jalan. Intinya Baik, tadi adalah lanjut internet ke begitu juga ya? betul betul Baik. sekali. Jadi memudahkan tidak perlu tidak hanya melalui website tapi ada aplikasi yang juga sudah sangat memudahkan. Mhm. Baik, tadi kembali ke puncak arus mudik ya. Jadi Ya. betul sekali. Jadi memang sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pemerintah juga dengan Mhm. adanya peningkatan mobilisasi dan juga sudah ada pengumuman yang diperkirakan nanti hari Idul Fitri akan jatuh di tanggal 10 ya. Mhm. Jadi Jasa Marga memprediksi nanti puncak arus mudiknya akan terjadi di H-4 hari raya atau jatuh pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024. Jadi terakhir bekerja kan di tanggal 5, jadi kita prediksikan nanti mungkin puncaknya mungkin mulai ada peningkatan di hari Jumat, tapi nanti puncaknya akan terjadi di hari Sabtu. Itu Baik. yang kami persiapkan juga segala sesuatunya untuk mengantisipasi adanya lonjakan lalu lintas di tanggal tersebut. Baik, ada tentunya halangan, kendala yang dialami oleh para pemudik nanti tentunya di jalan tol ya, Mbak Lisha ya. Semisal nanti kalau saya umpamakan dengan mereka yang kehabisan bensin, tiba-tiba di jalan tol MBZ atau di jalan tol manapun, apakah ada bantuan khusus? Kemudian rest area sejauh ini apakah sudah siap ya untuk menampung para pemudik yang meludak, Mbak Lisha? Ya, betul sekali. Itu menjadi salah satu poin yang memang kami siapkan ya, mengevaluasi juga dari periode-periode sebelumnya. Tadi Hmm. juga disampaikan Bu Adita periode Natal dan juga periode Lebaran tahun lalu. Kami evaluasi memang kami persiapkan bekerja sama juga dengan Pertamina, Hmm. menyiapkan SPBU modular dan juga kami siapkan kendaraan bermotor, petugas dengan kendaraan bermotor untuk bisa menghampiri kendaraan yang kekurangan bahan bakar gitu Hmm. ya. Dan tentunya juga di rest area juga kami siapkan segala satunya bekerja sama dengan pihak Pertamina. Lalu juga flow-nya kita buat alur yang juga memadai supaya tidak terjadi penumpukan di satu titik gitu ya, bekerja sama dengan pihak kepolisian memastikan tidak ada antrian karena berebut parkir atau yang lain gitu ya, dan kami juga pastikan tambahan parkir, tambahan toilet untuk bisa memastikan kecukupan layanan yang diberikan di rest area. Terkait bahan Baik. bakar tersebut juga Hmm. kami siagakan ya tentunya untuk bisa para pengguna jalan tol bisa mengisi bahan bakar, dan tidak lupa kami juga terus menghimbau supaya kepada pengguna jalan tol memastikan kecukupan bahan bakarnya, dan yang paling penting juga apabila rest area tersebut ternyata sudah padat gitu ya, Hmm. jangan memaksakan diri untuk mengantri karena tentunya itu akan berimbas menjadi adanya kepadatan dan mengular ke belakang. Jadi untuk bisa mengantisipasi, bisa cek di aplikasi Travo juga untuk rest area terdekat berikutnya di jalan tol tersebut dengan mengantisipasi mengisi bahan bakar di rest area berikutnya. Intinya peka terhadap kendaraan pribadi gitu ya, kesehatan untuk kendaraan pribadi tersebut, apakah bensinnya cukup atau tidak. Yang permasalahan berikutnya timbul adalah e-tolnya mungkin kurang cukup untuk membayarnya. Bagaimana kemudian skema yang disiapkan oleh Jasa Marga? Ya, betul sekali. Jadi memang kami mengevaluasi juga ya periode Lebaran tahun lalu hampir Hmm. sekitar 20% terjadi adanya kendaraan yang mengalami kekurangan saldo. Ya. Tentunya tidak henti-hentinya kami Jasa Marga juga bersama pihak terkait lainnya menghimbau untuk juga memastikan kecukupan saldo. Tadi juga sudah terima kasih disampaikan ada akumulasi ya Mhm. jumlah tarif yang memang diperkirakan misalkan mau sampai Semarang, Surabaya itu sudah ada beberapa jumlah rupiah yang memang harus disiapkan. Baik. Misalkan kalau mau ke Semarang, pastikan Hmm. minimal 500.000 sudah ada di saldo uang elektronik. Kalau misalkan sampai ke Surabaya itu minimal 1 juta sudah dipersiapkan. Dan tentunya tadi dengan para pengguna jalan tol mempersiapkan perjalanan, terus juga sudah mengecek tadi ya rutenya, tarifnya Hmm. itu sudah bisa diperkirakan bahwa saldonya berapa dan sudah dipersiapkan. Tentunya itu yang kami harapkan dilakukan oleh seluruh pemudik yang akan menggunakan jalan tol. Namun tentunya kami juga menyiapkan petugas apabila terjadi adanya kekurangan saldo di Hmm. setiap gardu tertentu gitu ya, di setiap gerbang yang memang padat.
sudah kami siapkan juga di rest area juga ada beberapa titik yang nanti juga bisa top up saldo elektronik kami persiapkan. Namun tentunya akan lebih baik jika para pengguna jalan tol sudah mempersiapkan saldo minimumnya sesuai nanti tujuan yang akan mereka lakukan ya pada saat arus mudik maupun balik nanti. Ya, kira-kira disiapkan juga tidak diskon atau pemotongan tarif tol yang akan diberikan kepada pemudik nanti melalui jalan tol Trans Jawa, Mbak Aisyah? Ya, ya saat ini masih dalam proses diskusi ya, Mas, bahwa memang sudah ada diskusi dengan Asosiasi Jalan Tol Indonesia atau ATI untuk kami seluruh badan usaha jalan tol, jadi tidak hanya jasa marga dan seluruh operator jalan tol juga sedang mendiskusikan karena kan kebanyakan tarifnya juga sudah terintegrasi ya. Ya. Nanti mungkin mohon waktu sebentar kepada masyarakat untuk nanti dapat kami sampaikan lebih lanjut apabila nanti sudah ditentukan waktu dan juga jumlahnya. Karena memang seperti kami evaluasi dari tahun sebelumnya, dengan adanya diskon ini kan kami harapkan para pengguna jalan bisa mengatur waktunya lebih baik tidak menumpuk di satu waktu favorit atau di waktu puncak. Ya. Tentunya hal ini memang dilakukan untuk mendistribusikan lalu lintas supaya tidak terjadi penumpukan di satu waktu tertentu atau di satu titik tertentu. Jam berapa misalkan kalau menjadi pembelajaran ke depan oleh pemudik nanti, jam berapa tepatnya yang bisa dilalui dengan sepi atau gimana? Ya. Ya, kalau melihat polanya Terakhir. ya pada saat waktu libur panjang, misalkan pada saat Lebaran atau Nataru, waktu-waktu favorit yang biasa digunakan adalah pagi hari atau malam hari. Misalkan kalau Lebaran menuju arus mudik ini, itu setelah sahur misalkan ya pagi hari itu cukup ada peningkatan volume lalin, atau di malam hari pada saat setelah berbuka puasa, itu juga ada peningkatan lalu lintas. Jadi diharapkan juga bisa menghindari waktu-waktu favorit seperti itu gitu ya, supaya bisa menghindari adanya kepadatan lalu lintas di ruas tol tertentu. Baik, itu tadi ya banyak sekali saran-saran yang Anda berikan kepada para pemudik ya akan melalui tol Trans Jawa, tidak hanya tol Trans Jawa tentunya ke arah Merak juga ya, ke arah barat harus disiapkan juga, tidak hanya kendaraan yang prima, tapi cukup saldo yang Anda miliki tentunya juga tidak membuat kemacetan nanti mengular di beberapa rest area juga tentunya akan menjadi bermanfaat juga informasi pada sore ini. Terima kasih Mbak Lisha Oktaviana, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Lisha. Selamat sore, terima kasih.